tali seperti kulkas. Ketika saya mengucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini seperti yang telah diinformasikan akan ada diseminasi dari saya sendiri mengenai penerapan budaya positif atau disiplin positif. Marilah kita memulai kegiatan ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan dari Ibu Kepala Sekolah, latar belakang kenapa ada diseminasi ini ya Bapak Ibu. Pertama, mohon gitu ya untuk menganggap ini sebagai bagian dari pembelajaran kita bersama. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakannya ya. Mudah-mudahan modul yang saya terima ini bisa juga dipahami oleh Bapak Ibu untuk menjadikan kita satu pemahaman, satu frekuensi gitu ya dalam menangani peserta didik. Karena terus terang ketika saya mendapati modul ini gitu ya, di dalamnya saya banyak melakukan refleksi terhadap diri saya sendiri. Ternyata banyak hal-hal yang mungkin kurang, yang belum maksimal. Dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi bagian refleksi Bapak Ibu semua dalam mengupayakan disiplin positif, mengupayakan pendidikan yang berpihak pada anak. Baik, sebelum mulai kepada materi, saya persilakan kepada Ibu untuk memberikan arahan dalam kegiatan ini. Kepada Ibu saya persilakan. Ya, ini mah harus dipotong aja. Terima kasih. Jadi ini seperti artis ini Bu Hani ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, alhamdulillah ya Bu Hani juga dengan persiapan yang mungkin sambil berlari, karena kemarin sementara harus menyiapkan kampung, sementara juga harus membeli sambal. Tapi kata saya santai, itu nanti tidak menjadi pokok, karena kita yang biasa tanggung jawab ngaliwat mah Pak Agus dengan Pak Wawa kan gitu ya. Kepada Ibu terima kasih. Alhamdulillah kita berapa orang ya yang hadir, hanya Bu Ariska saja ya yang tidak hadir. Oh iya, Pak Yuda dengan Bu Ariska ya. Sementara mungkin Pak Utis mau menyelesaikan dulu mungkin programnya. Kemudian juga Pak Depi besok laporan bos ke Ciamplas 1 dengan saya. Jadi mohon maaf, mungkin Pak Depi sengaja itu juga Pak Depi memberikan surat. Kemudian sekarang ada webinar Kemendikbud, Pak Depi tolong langsung ke atas. Dan kebetulan memang Pak Depi sekaligus mau nge-print untuk laporan bos besok. Nah itu ya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih Bu Hani yang sudah menyiapkan tentang budaya positif ini. Insya Allah kami siap ya untuk mengikuti apa yang ada di dalam budaya positif itu ya. Bapak dan Ibu, apa yang akan dipaparkan oleh Bu Hani, yuk kita ikuti dengan serius, yuk kita ikuti dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Terus terang Bapak dan Ibu, kemarin juga waktu Karya, kemudian juga kemarin waktu pendampingan dengan Pak Budi, banyak ilmu yang penyegaran yang saya dapatkan ya. Nah sekarang pun
sama. Bapak dan Ibu nanti ke depan bukan hanya Bu Hani saja yang menjadi CGP, nanti ke depan nanti untuk CGP 10 atau CGP 11 dan berikutnya ya mudah-mudahan dari SMK 3 Cililin ada yang ikut lagi. Nah, nanti adapun nanti pada saat 6 bulan di dalamnya seperti Bu Hani kata mawayahna nggak apa-apa. Karena apa? Semakin kita banyak di tempat, insya Allah kita akan semakin kuat, kan begitu, seperti itu ya. Nah, karena tadi Bu Hani juga memakai pantun ya, saya mau begini memberi selasih ke kota Bandung. Cakepnya? Nah, itu. Budaya positif, yuk kita dukung. Nah, itu saja Bu Hani, mangga dilanjut. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Ya Bu, ya saya jawab. Kamari itu ditulis 5 baju dan ngajak. Satu aja Bu susah ya jawabnya lagi 5. Jadi insecure duluan itu teh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas arahannya. Kita serius tapi santai saja ya Bapak Ibu. Nanti kita diskusi, kemudian ada pengisian kuisi sedikit gitu ya. Jadi siapkan diri dan hatinya untuk menerima gitu berbagai sharing bersama-sama kita kali ini. Kira-kira ini sudah konsentrasi atau belum ya? Sudah fokus atau belum ya ini? Tidak ada penghitungan ada. Itu Berhitung tapi berhitung menggunakan nama hewan tapi tidak satu nama. Mau permainan dulu? Iya, boleh. Boleh? Permainan dulu supaya siap konsentrasi ya. Siap benar? Ya. Bapak Ibu berhitung kelipatan 3. Kelipatan 3 harus menyebutkan nama hewan yang keras. Ya. Siap ya? Kelipatan 3 menyebutkan nama hewan. Tapi tidak boleh sama. Mulai berhitung? Siap? Siap. Kali Bapak nih. Hitung. 1. Mulai berhitung kelipatan 3 menyebutkan nama hewan. Siap Bapak nih? Siap ya? Berhitung. Mulai. Berhitung. Mulai. 1, 2, 1. Iya. Berarti cari konsentrasi. Berhitung. Mulai. 1, 2, 4, Ikan. 5. Aduh. Berhitung. Mulai. 1, 2, Berulang. 4, 5. Ayam. 7, 8, kucing. 9, 10. Betul ya, selamat ya udah terima kasih. Coba saja yang bisa dipraktekkan di kelas masing-masing gitu ya. Menunjang pembelajaran yang menyenangkan. Coba kita sekarang tepuk fokus dulu. Sudah pada tahu tepuk fokus? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Udah nih udah tahu, coba diulang ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, kita mulai materinya. Pertama nih kita akan diskusikan. Penting tidak sih penerapan budaya atau disiplin positif di kelas atau di sekolah? Ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya penting karena untuk memulai pembelajaran itu ya harus disiplin dulu gitu biar kedepannya kondusif. Jadi anak-anak saya sudah ya seperti tadi kalau sudah fokus berarti sudah bisa langsung menerima materi teh, tinggal inilah tidak terlalu capek mengkondisikan lagi karena sudah dibudayakan disiplin dari awal. Nah, mungkin seperti itu. Semangat ya, tepuk tangan buat Bapak Adi. Jadi intinya betul ya tadi penting karena tadi untuk mengkondisikan anak. Hubungannya juga dengan ada tidak sih budaya atau disiplin positif itu berkaitan dengan tujuan pendidikan atau visi misi sekolah kita. Itu nanti berhubungan dengan penting atau tidak. Ada lagi yang mau berpendapat selain Pak Apani? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karakter disiplin itu sangat penting diterapkan di sekolah karena untuk mendisiplinkan di sekolah memang kita juga harus mendisiplinkan pada diri kita sendiri ya. Jadi mulai dari kita punya suatu aturan untuk diri kita sendiri, mulai untuk kita bagaimana menerapkan di rumahnya masing-masing ketika kala kita akan melakukan kewajiban kita di sekolah itu sudah jadi suatu terbiasa ya baik pada diri kita sendiri ataupun bisa kepada siswa itu sendiri. Jadi pola untuk penerima atau disiplin itu kita juga pertama harus punya suatu aturan, kedua juga harus tahu juga waktu kapan kita melakukan suatu kegiatan baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk kita di sekolah. Itu kira-kiranya ya. Benar-benar pendapat saya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan Pak Budi. Alhamdulillah tuh masukan lagi dari Pak Budi penting gitu ya. Disiplin itu juga ditunjang tadi dari Pak Pandi selain untuk anak-anak disiplin teh tapi juga harus ditunjang oleh disiplin diri gitu ya. Dan masalah disiplin ini tidak hanya berkaitan dengan prakteknya di sekolah, di kelas, tapi juga di rumah masing-masing. Kemudian tadi berhubungan dengan visi sekolah, berhubungan dengan aturan sekolah. Aturan sekolah itu pastinya kan berhubungan dengan apa yang ingin kita capai dari anak-anak, gitu ya. Sesuai dengan visi kita yaitu mutiara teh naon? Mu-nya berakhlak mulia, ti-nya terampil, i-nya inovatif, a-nya adaptif, r-nya religius, a-nya adaptif. Tadi aktif ya harus. Nah, poin pertama dari visi itu ya, visi kita itu adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu nanti ada kaitannya juga dengan bagaimana pribadi siswa kita yang salah satu indikator dari berakhlak mulia adalah berperilaku disiplin. Jadi kesimpulannya penting atau tidak nih Bapak Ibu? Sangat penting, betul. Terima kasih. Dalam modul ini budaya positif pertama kali kami disampaikan mengenai teori kontrol, gitu ya. Teori kontrol itu dalam budaya positif semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan perilaku yang tidak disukai, ilusi bahwa semua penguatan positif atau kehidupan adalah bentuk kontrol. Seperti kita misalnya berebut, coba Bapak Ibu silahkan coba misalnya dalam genggaman kita ini kita isi gitu ya, bayangkan kita isi dengan sesuatu yang berharga gitu. Misalnya apa sesuatu yang berharga dalam genggaman kita? Uang. Apa lagi? Istri, bisa perhiasan, HP,
Tadi di keluar. Masih terbaik lah, Bos. Ada bagus. Sepak bola mah digadekeun. Bahaya. Waktunya akan dipertahankan, Bu. Masih yang ada ber. Kumaha lamun aya bujuk rayu gitu tah. Untuk masa istrina jeung artis misalnya. Dibujuk rayu deui. Bujuk rayu teh saha teh? Batur. Kamu dia sama Bu. Misalnya nih ibu-ibu mah itu mah jual dan mas teh Pak. Yang modal mah gitu. Nah, ya. Gimana Bu ini? Kasih jangan? Oh tidak, gitu. Mending lapor salaki sekolah. Aduh. Artinya dalam hal tersebut, ilustrasi tersebut, siapa sih yang berperan untuk mengontrol diri kita sendiri? Betul, Mas. Diri sendiri. Diri sendiri itu tergantung kuat atau tidak, karena pasti ada faktor eksternal juga gitu ketika mempertahankan suatu yang berharga. Makanya dalam teori kontrol ini, betul tadi, kontrol diri itu ada di tangan kita sendiri. Tapi kenapa ada yang bisa dipengaruhi oleh orang lain? Karena faktor eksternal bisa mengontrol diri karena diri memutuskan untuk tunduk atau patuh. Manggalah atuh manggalah cawe kame akang gitu ya supaya setiasa usaha gitu misalnya gitu. Ke anak-anak, kenapa anak-anak itu patuh kepada kita? Karena mereka memutuskan untuk menghormati kita. Itu kenapa mereka akhirnya nurut, atau kenapa ada yang tidak nurut gitu ya. Itu dua mata sisi gitu. Kemudian kontrol diri yang baik terbentuk karena motivasi internal. Jadi diri kita atau orang lain, atau kita mau mempengaruhi orang lain gitu untuk nurut dan lain sebagainya, bisa efektif atau berjalan lama ketika disiplin itu timbul dari motivasi internalnya sendiri. Karena tadi misalnya anak-anak menurut, mungkin mereka sadar gitu akan kebaikan kita. Mereka sadar bahwa kita itu harus dihormati. Mereka sadar bahwa ibu bapak guru ini adalah orang-orang yang baik, yang menjadi jembatan mereka untuk memperoleh ilmu, memperoleh prestasi. Mungkin seperti itu. Disiplin diri, selain motivasi internal, disiplin diri itu juga muncul karena ada nilai-nilai kebajikan dalam diri seseorang, diri anak. Setiap anak itu Bapak Ibu yakin kan semuanya punya potensi masing-masing. Walaupun ketinggalan baralangon gitu, tapi mereka kan lahir suci, memiliki nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri mereka sendiri, walaupun memang kadang-kadang muncul hal-hal yang kurang baik. Karena sebenarnya kalau dalam mata pelajaran PPKN itu ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah norma yang berasal dari hati nurani manusia. Hati nurani manusia itu tidak pernah membisikkan hal-hal yang jelek. Itu yang dimaksud mungkin kaitannya dengan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam diri anak. Nah sekarang tadi budaya positif identik dengan disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin Bapak Ibu? Silahkan, ada yang mau berpendapat? Buka loh, Identik dengan apa sih disiplin teh? Identik dengan apa? Ketaatan. Mematuhi peraturan. Apa Pak Asep? Kira-kira biasanya nih, tadi ada ketaatan, mentaati aturan. Tadi dari Pak Asep membiasakan diri gitu ya.
Biasanya identik disiplin itu dari anak sendiri atau dari pihak luar. Disiplin itu Bisa kedua-duanya. bisa kedua-duanya. Bagaimana Bu? Maksud bisa kedua-duanya? Ya, yang mendorong disiplin itu bisa kedua-duanya. Yang pertama memang, tapi kita tidak boleh mengatakan misalnya bahwa anak itu seperti kata putih kan. Anak itu kan mempunyai potensi, itu kan istilahnya. Sebetulnya seperti kertas buburan, tapi ya berarti perlu dibentuk. Nah, disiplin itu adanya yang pertama, kita percaya, kita yakin bahwa seorang anak itu sudah ada mengurangi hal yang baiknya dalam hatinya. Nah, kemudian itu berarti kan potensi yang utama. Nah, kemudian dibentuk oleh lingkungan. Ya, dibentuknya oleh lingkungan. Nah, lingkungan itulah yang mempengaruhi. Itu berarti faktor eksternal. Nah, faktor internalnya kita sudah punya istilahnya sudah punya modal. Hanya kita tinggal istilahnya membina agama masuk Pak Ustadz ya marek dimajusikan atau nanti rek diyakinikan kan seperti itu. Nah, disiplin kita seperti itu. Nah, jadi disiplin itu yang muncul dari kedua-duanya, ya faktor internal ya faktor eksternal. Faktor internal itulah yang seharusnya kita yang menjadi pertanyaan sekaligus saya melihatnya. Bagaimana caranya supaya tumbuh motivasi internal itu yang lebih sulit. Kita dulu terus terang disiplin teh lebih disiplin dibanding ayeuna naon sababna. Pertama, banyaknya tantangan. Hiji kolot galak dulu mah beda. Sekarang naon? Apa teori? Kan katanya teori kamu ayeuna teu meunang galak ka budak kan begitu. Nah, kemudian teknologi itu faktor teknologi yang mempengaruhinya. Anak awewe, budak awewe leuwih cicing di kamar daripada manduan kolot imah. Tapi baheula urang balik sekolah boro-boro. Jangan begitu. Jangan makan kalau ya, tapi ya kita juga ada lagi kan didiklah anak itu sesuai dengan zamannya. Nah, inilah faktor zaman yang harus sesuai yang terus-menerus diadaptasi. Jadi faktor disiplin itu juga ya karena berarti harus ada pengadaptasian dari lingkungan itu juga. Satu menit panjang. Tuhan Ibu. Baik. Ibu sekaligus mengulas nanti teori motivasi. Jadi ya disiplin itu berupa tadi hal-hal orang yang memenuhi aturan atau lain sebagainya. Nanti sekarang kita tinjau apa itu disiplin dari segi teori. Disiplin menurut Dian Gosen artinya itu dari bahasa Latin, cara bahasa artinya belajar. Akar katanya disciple atau murid atau pengikut. Murid atau pengikut itu seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dalam disiplin ini tadi berhubungan dengan teori kontrol. Seseorang itu disiplin harus termotivasi karena motivasi internalnya. Dan disiplin itu sebenarnya bukan selama ini kan identiknya dengan anak-anak disiplin mematuhi aturan, berarti kan dari luar ya, kebanyakan kita mengertinya. Itu sesuatu yang tidak disukai anak. Tapi sebenarnya secara teori pun disiplin itu justru adalah teori belajar. Jadi artinya mereka belajar untuk mematuhi aturan-aturan itu. Harus timbul dari dalam dirinya untuk disiplin. Disiplin yang tadi disebutkan mengarah kepada disiplin positif. Disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik dalam diri anak pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi disiplin positif itu lebih
lebih ke bagaimana mengarahkan anak-anak didik, tapi berusaha menggali motivasi dari di dalam diri mereka sendiri. Tidak dipaksakan, tidak dari luar, dan lain sebagainya. Apa hubungannya disiplin positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Yaitu tadi, disiplin positif adalah upaya menuntut peserta didik sesuai kodrat alam dan zamannya untuk menjadi manusia merdeka. Manusia yang mampu bertumbuh pada kekuatan diri serta mampu memerdekakan dirinya juga orang lain dengan tiga halakunya. Disiplin positif erat kaitannya dengan filosofi KHD, di mana disiplin positif mengarah pada pendidikan yang berpusat pada anak, kemudian sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kemudian tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah merdeka. Merdeka itu mampu berdiri sendiri, menyelesaikan permasalahannya sendiri, tapi juga mampu memerdekakan dirinya, juga memerdekakan orang lain. Pendidikan nasional, budaya positif itu juga berkaitan dengan standar pendidikan nasional. Sini dikemukakan bahwa tujuan mulai dari penerapan disiplin positif sesuai dengan standar pendidikan nasional adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, apa itu motivasi? Tadi sudah disinggung sama Ibu. Kira-kira sama yang lain dulu. Apa itu motivasi? Bu Neni, silakan. Oh ya. Dorongan, itu dorongan, keinginan, apa lagi? Semangat, apa lagi? Daya juang. Daya juang. Betul, semuanya hebat. Tuh, tangan semuanya. Betul, itu tadi ya, faktor yang mendorong seseorang melakukan sesuatu atau bertingkah laku, ataupun faktor yang mendorong seseorang untuk mengambil keputusan tertentu. Sekarang, apa saja bentuk motivasi tadi sudah disinggung sama Ibu? Coba Bu Imas. Tadi bentuk motivasi itu apa saja sih? Wah. Enggak mungkin. Internal, eksternal. Betul. Begitu dari menyimak, mau kabar kuda ini dapat 100. Betul ya, ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Ada yang bisa membuatkan contoh motivasi eksternal itu seperti apa? Pak Sep? Dari luar lingkungan, contoh misalkan anak berada dalam lingkungan yang religius, maka dirinya pun juga akan terdorong untuk punya semangat untuk belajar ya lebih religius lagi seperti itu. Oh iya, betul. Makanya biasanya kalau ya anak orang tua yang ingin anaknya lebih religius ke pesantren dulu gitu ya misalnya. Betul. Ya, pendapat Pak Sep itu kan. Itu sudah motivasi eksternal namanya. Kalau motivasi internal ada yang bisa memberikan contoh? Bu Yun ini motivasi internalnya sangat besar sekali. Contoh Bu Yun melakukan sesuatu karena diri sendiri. Melakukan sesuatu karena diri sendiri. Jadi kalau karena diri sendiri itu ya tidak akan tergoyahkan. Seperti cinta ya. Cek yang lainnya udah putus udah aja. Iya, tengok ya. Motivasi dalam kedisiplinan. Ada 3 motivasi peserta didik atau anak-anak kita dalam melakukan disiplin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu kira-kira contohnya seperti apa? Baik, anak berdisiplin
dilindungi dari hukuman atau ketidaknyamanan. Contohnya, wah ini Contohnya, ya, lebih dari ketidaknyamanan, misalnya kalau bolos berarti hukumannya diapakan. ya, iya bisa betul kan. Kalau ada lagi contoh anak-anak disiplin karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Memakai sepatu Karena tidak ingin dihukum. tidak ingin Kalau dihukum. saya anak saya suka mengatakan kalau ribut di kelas, saya hormat bendera. Jadi ribut. Nah itu betul. Jadi teributnya sieun cenah hormat bendera. Siapa mana begitunya. Aduh kita ini sering apa namanya? Kita diapakeun atau dapat nilai. Kalau nggak mengerjakan jadi nilainya jelek, gak dapat nilai. Ya. Yang kedua nih, anak-anak disiplin itu, nurut itu karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya ada. Ya itu dari bagus. Iya, Dikasih hadiah, dikasih door prize, dikasih piala. Nah, kemudian yang ketiga, untuk disiplin, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa ya contohnya? Itu dari diri sendiri. Nilainya misalkan gini, anak saya harus disiplin belajar, saya harus disiplin sekolah karena cita-cita ingin menjadi dokter misalnya. Betul. Ingin mencapai cita-cita sendiri. Siap. Tepuk tangan buat saja tuh. Betul. Ya. Tiga hal ini kira-kira yang nomor satu ini masuknya ke bentuk motivasi internal atau eksternal. Itu mah eksternal. Masih eksternal, betul. Good. Yang kedua internal atau eksternal? Eksternal. Nah, yang ketiga Internal. Dari diri internal. sendiri. Dari dalam diri sendiri. Sip. Udah hebat semua. Sekarang diskusi hukuman versus penghargaan. Hukuman itu kira-kira apa? Punishment. Reward and punishment. Reward and punishment. Sanksi. Pelanggaran yang dibuat. Betul. Sanksi atas pelanggaran yang dibuat. Contohnya tadi. Tadi hormat bendera ribut gitu ya. Terus. Di taman siang WC. Ah. Terus. Apa lagi? Apa lagi? Hukuman tidak dinilai. Tidak dinilai, diberi nilai yang jelek gitu ya. Suka Bapak Ibu? Sering. Tapi sebenarnya kalau hukuman itu tidak berlaku untuk yang negatif saja, sebagai hukum juga harus yang positif sebetulnya. Ya. Ya, sip ya Pak. Nanti ada nggak sih hukuman yang positif? Iya. Ya. Kalau penghargaan apa penghargaan? Kebalikan dari kebalikan dari hukuman kan? Nilai bagus. Diberi sertifikat. Iya, betul. Jadi ada kebalikan ya, maksudnya lawan kata hukuman itu adalah penghargaan. Hukuman mah bagi yang tidak disiplin, penghargaan mah bagi yang disiplin. Ini kata para ahli hukuman. Hukuman biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu pengertian hukuman dari para ahli.
dan penghargaan. Tadi ya, sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, kado, piala, gelar, sertifikat, plakat, atau pita. Sekarang coba kita tinjau mengenai hukuman dan penghargaan. Ini hukuman. Hukuman itu cenderung sesuai dengan tadi pengertiannya mengarahkan peserta didik pada identitas gagal. Identitas gagal itu di mana mereka menghakimi diri sendiri dengan hal-hal yang buruk. Citranya jadi buruk oleh diri mereka sendiri. Misalnya mereka jadi kecewa pada diri mereka sendiri, mencap negatif dirinya sendiri. Hukuman itu di sini dikatakan bisa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Menjadi korban dari mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Jadi mungkin ketika saya mendapati modul ini, pantesan baru daftar mau dihukum teh kalau ngajakeun gitu. Baru daftar kalau tambah meningkat gitu ininya tinggal waktunya, atau mereka di payungan ulama bagel di tukang rumah nyarioskeun gitu. Dan hukuman juga bisa mengakibatkan sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian peraturannya adalah kamu harus. Kemudian akibatnya murid atau anak membenci peraturan. Negatifnya di sini katakan awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kemudian mode paksaan, mendorong menyalahkan diri, konsep diri buruk, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kemudian hukuman itu dibuat guru. Hukuman itu menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Itu analisis mengenai bagaimana hukuman yang terjadi jika dilakukan. Ya, hukuman yang akhirnya membentuk identitas gagal. Dan penghargaan sebenarnya menurut modul ini mah gitu ya, menurut para ahli yang mengulas mengenai modul 1.4 ini, hukuman itu sama dengan penghargaan loh. Kenapa? Dari Alvin Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena biasanya misalnya dengan penghargaan anak-anak terpacu disiplin karena adanya hadiah, ya. Tidak seperti misalnya ketika anak kecil baru bisa anak SD misalnya, anak TK baru bisa membaca gitu. Kira-kira kalau motivasi internal yang terjadi, kita bisa lihat dari binar matanya, gitu ya.
bagaimana mereka berhasil mencapai kesuksesan atas motivasi dari dirinya sendiri. Tapi ketika dikasih hadiah oleh orang tuanya, Binar itu akan lama-kelamaan redup menjadi motivasi yang berdasarkan orang tuanya. Nah, kita bisa hukuman dan penghargaan itu tidak selamanya buruk, ya. Mungkin saja nanti porsinya harus lebih kita kendalikan. Di antara hukuman dan penghargaan ada konsekuensi. Konsekuensi itu adalah akibat hasil impact atau pengaruh dari suatu perbuatan yang bersifat menumbuhkan tanggung jawab. Konsekuensi itu bisa kita peroleh dari diri anak ketika ada proses diskusi. Kita munculkan hukuman atau penghargaan dari diri anak itu sendiri yang nanti akhirnya disebut dengan konsekuensi. Kenapa tadi hukuman sama dengan penghargaan? Hukuman sama dengan penghargaan, sama-sama menghakimi. Karena satu, penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek, bukan jangka panjang. Kemudian penghargaan merusak hubungan, apalagi kalau misalnya kadang-kadang kan yang satu dikasih hadiah, yang satu pengen kan, jadi ada kecemburuan sosial. Dan bisa saja jadi menumbuhkan PPD ada sih tahu ya gitu untuk play gitu apa sih itu bisa ada tahu yang menurunkan semangat. Nah, betul, menurunkan semangat pada orang yang tidak diberi hadiah atau jadinya apa namanya tidak bekerja, tidak sehat misalnya seperti itu. Kemudian betul efek psikologis. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang-kadang nih kalau dikasih penghargaan buru-buru gitu malah mengerjakannya jadi tidak maksimal karena fokusnya aku pengen dapat hadiah atau juara atau ranking. Menurut hasil penelitian pun ketika mengerjakan soal ada satu anak yang setiap menjawab soal itu diberi hadiah permen, ada yang tidak diberi hadiah. Anak yang diberi hadiah permen itu lebih banyak melakukan kesalahan daripada anak yang tidak diberi hadiah permen. Gitu. Yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Tadi ya, semakin banyak diberi hadiah, semakin menurunkan kualitasnya, malah bukan bertambah. Kemudian penghargaan menghukum. Kenapa disebut menghukum? Karena harga dari prestasinya adalah hadiah, bukan peningkatan motivasi diri. Tuh. Yang keenam, penghargaan bisa mengalirkan motivasi intrinsik yang muncul dalam diri anak. Tadinya iya teh buat diri sendiri, progres diri sendiri, tapi karena diberi hadiah, akhirnya motivasi intrinsiknya semakin berkurang. Dan itu semakin lama akan semakin menjadi penyakit bagi seseorang. Sekarang kita coba kuisis. Bapak Ibu silakan diakses. Ada sinyalnya tidak? Ada kuotanya. Ada kuotanya. Kuisis ini nanti Bapak Ibu diberi 5 soal yang harus milih ini teh, kasus ini teh nanti masuknya hukuman, konsekuensi atau penghargaan. Bapak Rida kalau ini. Silakan diakses. Belum masuk, belum sana. Itu sudah nyala. Dia ada. Sudah ada? Ada.
ini. Ayo masuk. Budi, Haji, mau masuk ya? Mau bu mau masuk saya bu. Masuk ya, Alim di luar sini. Ini dirabak bu, cuma terawat. Buyur udah masuk nih. Oh ini. Sinyal mah banyak buatan lawan ayah. Masih bu, ini kayaknya sinyalnya goreng kan? Aku perlu makan keluar kan? Apa? Ada di kopi yang goreng. Beli kopi yang goreng. Ayah, Sudah bersahabat. Baik, kita mulai ya. Oke, mulai. Silahkan. Waduh, Bu Aini ke 1. Next question ya. 10 detik waktunya. Siapa nih yang betul? Bu Aini lagi bukan satu. Buyun berangkat dari kedua. Next question. Siapa nih yang betulnya? Wah, masih Bu Aini. Wah, Buyun sekarang bisa. Buyun tuh Bu Aini nih. Jadi baca sih. Oh, udah lawangan berarti ya. Ayo, makasih. Mana nih hasilnya? Buyun paling ke 1, Bu Aini ke 2, Pak Dede sekarang masuk yang ketiga. Ayo, Pak. Betul, betul. Wah, masih Buyun, Bu Aini. Wah, masih ada 3. Habis ya? Ya, habis. Pemenangnya adalah Buyun ke 1, Bu Aini ke 2, Pak Haji Agus ke 3.
Kalau mengajar yang kertas tugas sama yang dicoret-coret Bu. Itu mah konsekuensi. Konsekuensi berarti sama yang barusan terakhir kan Jadi kalau mana air ya. berarti sama ya. Ya, tidak bisa mengkategorikan. Tidak konsentrasi. Saya sekolah 12 tahun. Jadi itu pengalaman yang udah lama. Alhamdulillah ya tadi sudah bisa mengkategorikan untuk ini hukumankah atau penghargaan atau konsekuensi. Sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar kita semua dan termasuk anak-anak. Kebutuhan ini pula lah yang harus kita penuhi juga di sekolah. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, makan, minum gitu ya. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kita adalah orang tua anak di sekolah, mengganti ibu bapak mereka di sekolah. Yang ketiga kebebasan, mereka butuh kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat kesenangan, pastinya mereka butuh untuk senang melakukan segala sesuatu di sekolah. Kemudian penguasaan itu adalah mereka butuh untuk diakui mereka itu bisa apa, kemudian berhasil dalam hal apa, atau misalnya berhasil mengerjakan tugas dengan baik. Nah ini, kenapa sih ada anak-anak yang indisipliner, tidak patuh pada aturan, tidak menurut pada kita? Mungkin saja ada kebutuhan dasar mereka yang kita tidak penuhi. Jadi disini dikatakan, jika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini juga bagian dari refleksi diri saya ya. Dan itu pun tidak akan bisa berlangsung cepat karena kita butuh juga untuk mengasah gitu hati dan pikiran kita, kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan dasar anak itu sendiri. Balance juga dari kebutuhan kita. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Guru itu dalam memberikan pengaruh kepada anak-anak ada 5 posisi. 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Kita lihat. Kira-kira Bapak Ibu masuk yang mana? Karena saya jadi teman. Asa pernah gitu ya. Asa sering. Kita sudah sampai di posisi yang mana ya? Posisi itu adalah posisi berkelanjutan. Posisi terendah itu adalah posisi memberikan hukuman. Kemudian yang kedua posisi merasa bersalah. Yang ketiga teman. 4 pemantau. 5 manajer. Jadi manajer itu adalah posisi yang paling tinggi yang diharapkan kita perankan dalam menangani peserta didik. Tapi tidak bisa langsung ideal. Ayo kita berusaha kan gitu, untuk melakukan hal yang maksimal pada anak. Cuman di sini ada contoh gitu ya, atau perbedaannya tuh apa sih penghukum merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum dan pembuat merasa bersalah masuknya adalah perilaku kontrol negatif, di mana cirinya adalah ketika guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau penghukum, kalau pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Guru berkatanya, cirinya apa kalau penghukum? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla bla bla. Saya akan menilai, saya tidak akan anggap kamu hadiah. Tapi ya kalau pembuat merasa bersalah, gurunya berkata nih contohnya, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Yang kamu karunya atau ibu bapak itu.
dendam menyalahkan orang lain. Bu si itu kan gitu, bukan dipanggil ya. Dampaknya. Kalau buat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Jadi tadi di payung ulangan dulu, di ruangan, di tukangan ulangan, tidak nurut gitu, tidak sesuai harapannya. Dan nih, dalam posisi hukum, ciri dari muridnya berkata gini, saya tidak peduli. Kalau di posisi merasa bersalah, maafkan saya bu, maafin bu, gitu ya. Kalau dampak pada muridnya, kalau posisi menghukum, mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Ganggu ya. Malah lunjak, Malah jadi dendam. betul ibu. Kalau merasa bersalah tadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas, kalau kita terus menghukum murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Tadi jadi dendam mungkin ya itu teh. Yang kedua merasa bersalah mah murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi apa namanya? Yang penting. Sebentar memotong. Tapi kalau posisi saya seperti kemarin, ya mana daripada mana terbaik kasar kolak mencicing di manusia tak ada merasa bersalah. Apa maksud merasa bersalah berarti? Ya hukum atau hukuman merasa bersalah. Disuruh. Yang merasa disuruh diri sendiri. Tadi suruh. Untuk saya sama merasa disuruh. Berarti sekarang kan nyumpun. Itu mah penghargaan bu, jadi Jadi bingung masuk mana? penghargaan. Penghargaan, oke ya. Penghargaan nyumpun. Seperti tadi kasus anak saya bulan ya, dia teh sakit bu, mau kemarin banyak benar, tapi kesini jadi apa lebih sakit. Tapi saya teh tadi di warung gue dari bawa motornya, antri sama temennya bawa motor. Bu saya teh cuma dikasih hukuman lain, kalau saya hari Senin sekolahnya itu daripada sekolah berdiri mencapai nganter. Nah itu termasuk kemana? Padahal itu teh si anak tersebut teh jadi pura-pura sakit, akhirnya mah gitu. Atau kemudian si anu suka sini kan? Itu uang si perempuan dan pas itu tiba Itu masuk kategori hukuman. mana ada itu ya? Nanti kita sama-sama nih mbak. Negatif lah pokoknya. Kita sama-sama merefleksi kita ada di posisi mana nih. Nanti kita mau mengarah kepada posisi paling tinggi yaitu posisi manajer. Ini baru dua kan, kita langsung ke teman. Aduh. Nah untuk selanjutnya tadi posisi yang ketiga itu apa bapak ibu? Sebagai teman. Jadi sebagai teman itu memposisikan diri sebagai teman yang tidak suka membuat peserta didik itu merasa bersalah atau tersakiti. Biasanya guru-guru seperti ini seperti temannya mengajak, kemudian memaklumi gitu. Biasanya apa misalnya ada yang tidur di kelas misalnya, ih kamu teh kenapa tuh tidur di kelas ngantuk bu, oh yaudah apa-apa misalnya.
negatifnya. Yang keempat adalah pemantau. Kalau pemantau mah, jadi pemantau di luar anak gitu. Biasanya misalnya ini jadi contohnya misalnya ini kayaknya kebanyakan kerjaannya guru BK, jadi memantau, mendata kesalahan-kesalahan anak. Kalau sudah ada puncaknya baru dipanggil seperti itu. Memberikan konsekuensi atau hukuman lewat data-data yang sudah ada hasil dari pengamatan. Itu pemantau. Jadi apa lagi? Yang terakhir adalah manajer. Manajer ini adalah puncak dari posisi kontrol yang diharapkan dilaksanakan oleh guru. Manajer itu adalah posisi manajer itu yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Ideal, Bapak Ibu manajer. Ya. Nanti posisi manajer ini tipsnya ada di langkah segitiga restitusi yang sudah ada contohnya praktiknya yang saya pernah lakukan di sebelumnya. Nanti ada contohnya. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah itu kira-kira nyambungnya kemana? Pernahkah Bapak Ibu menyusun keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Keyakinan itu sama tidak dengan kesepakatan kelas? Nanti diuraikan. Keyakinan kelas itu saya bacakan. Jadi lebih daripada kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas sudah ada, sudah alhamdulillah, tinggal mengembangkannya menjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak. Di sini saya kemukakan keyakinan kelas itu adalah keyakinan kelas adalah prinsip. Prinsip betul Ibu, seperti itu bisa. Keyakinan kelas atau sekolah adalah diskusi merumuskan nilai-nilai kebaikan dan aturan yang menjadi pegangan dalam bersikap dan berperilaku di kelas atau di sekolah, yang digali dari berbagai pendapat atau pemikiran peserta didik untuk memunculkan motivasi intrinsik, disiplin diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang mereka yakini. Jadi kesepakatan kelas sudah bagus, tinggal dikembangkan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak, nanti ada contohnya. Contoh keyakinan kelas itu seperti misalnya misalnya nih pentingnya saling menghormati di antara sesama, pentingnya menghargai antar sesama atau menghargai barang milik orang lain. Di sini sudah ada contohnya nanti. Keyakinan kelas. Tadi berdisiplin. Setengah jam. Jadi gambarannya begitu ya, betul sama dengan kesepakatan kelas, cuma memang langkah-langkahnya lebih banyak, lebih detail. Nanti akan diberikan contoh langkah membuat keyakinan kelas yang sudah saya
dilakukan di kelas 9A. Jadi Bapak Ibu wali kelas khususnya diharapkan nanti praktek membuat keyakinan kelas masing-masing. Langkah-langkah membuat atau menyusun keyakinan kelas. Yang pertama nih, Bapak Ibu bisa nanti dipraktekkan di kelas masing-masing. Yang pertama, diskusi dengan anak-anak di kelas masing-masing, menyusun peraturan kelas. Anak-anak diminta untuk berpendapat apa saja peraturan yang mau ada di kelas ini, gitu. Atau sebelumnya dikemukakan dulu, kalian mau kelas ini bagaimana tujuan kelasnya. Kemudian baru nanti diskusikan mengenai peraturan-peraturan kelas. Setelah tersusun peraturan kelas, kemudian meninjau peraturan kelas itu menjadi kalimat positif. Contoh peraturan kelas yang biasanya anak ajukan, apalagi yang sudah membuat kesepakatan kelas, apa contoh peraturan kelasnya? Tidak boleh bolos. Tidak boleh membolos, betul. Ada lagi? Tidak boleh pakai sendal. Tidak boleh memakai sendal. Apa ada, Bimas? Ada. Contoh peraturan kelas yang lain? Tidak boleh berkata kasar. Betul, tidak boleh berkata kasar. Tidak datang terlambat. Tidak datang terlambat. Tidak boleh bersih dan Betul, tidak membuang sampah sembarangan. jaket. Tidak memakai jaket. Itu contoh-contoh peraturan kelas. Boleh anak-anak berpendapat sebanyak mungkin dalam membuat peraturan kelas dalam diskusi. Yang langkah kedua, kalau sudah ada peraturan kelas, Bapak Ibu diminta untuk membuat peraturan kalimat itu diubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif itu cirinya adalah tidak ada kata-kata negatif, betul? Kira-kira Bu Yun merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif itu gimana? Tidak boleh ada kata jangan. Jangan, Tidak. kemudian kata-kata negatifnya jadi positif. Tidak datang terlambat berarti datang tepat waktu. Saya Betul. adalah tepat waktu. Betul ya. Misalnya tadi coba Bu Aini tadi apa peraturannya ubah menjadi kalimat positif? Harus memakai sepatu. Ya betul. Jadi tidak boleh memakai sendal, diubah peraturannya jadi harus memakai sepatu. Harus juga nggak boleh. Harus boleh. Harus nggak boleh. Berarti Menggunakan sepatu. Berangkat sekolah menggunakan sepatu. ya Atau memakai sepatu. memakai sepatu ke sekolah gitu Memakai sepatu ke sekolah. bisa. Bagus Mas. Kalimat peraturan negatifnya diubah jadi kalimat positif kira-kira apa? Yang tidak berkata kasar berarti Berkata yang berkata yang baik. Berkata baik dan menghargai orang lain. Nah, betul. Tapi sudah biasa. Bu Neni, contohnya apa? Kalimat peraturan yang ada kalimat negatifnya berubah jadi kalimat positif. Tidak membuang sampah sembarangan, jadi membuang Sampah. sampah. Betul. Gitu. Sampah sembarangan. Kalau ini saling menghormati antar teman, diubah tidak ke kalimat positif? Tidak perlu ya, betul. Karena sudah merupakan kalimat positif, betul. Yang setelah melakukan kalimat positif, setelah merubah peraturan kelas menjadi kalimat positif, kemudian menentukan nilai-nilai kebaikan dalam peraturan yang sudah disusun. Misalnya tadi membuang sampah pada tempatnya. Ayo anak-anak kira-kira ini nilai kebaikannya apa? Kasih contoh nilai kebaikan misalnya saling menghormati, kesetiakawanan, kebersihan, keamanan, kenyamanan, ketertiban, saling menghormati, rasa cinta, kasih sayang. Nah, misalnya tadi contoh dari Bu Neni membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira nilai kebaikannya apa? Nanti yang muncul dari diri anak. Ya betul, kebersihan. Kalau memakai sepatu ke sekolah tadi dari Bu Aini, kira-kira nilai kebaikannya apa? Kenyamanan.
apalagi pas olahraga Nah itu kuku juga pokoknya itu memakai kaos olahraga pada saat olahraga juga itu harusnya diatur gitu ya di kelas. Nah gitu kesehatan. Kalau tidak berkata kasar, kemudian kalimat positifnya berkata baik dan sopan. Itu nilai kebaikannya apa? Bukan kasih sayang. Menimbulkan kasih sayang, rasa diterima, gitu ya. Kasih sayang. Cinta. Ya seperti itu ya. Kemudian lalu menyusun keyakinan kelas. Biasanya nilai-nilai kebaikan itu akhirnya disusun menjadi keyakinan kelas. Misalnya penting tidak saling menghormati, penting tidak kebersihan. Makanya ada kata-kata kami kata-kata dalam keyakinan kelas itu kami meyakini pentingnya kebersihan di kelas. Kami meyakini pentingnya saling menghormati di kelas. Kami meyakini pentingnya apalagi kenyamanan di kelas. Itu contoh susunan kalimat keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Ya, tidak teknis, tidak prosedur. Yang selanjutnya menyusun tugas murid dan tugas guru. Nah, tidak sabar awas pas bikin tugas guru itu, Bu, kurang sih kurang. Udah puas. Tugas murid dari mereka sendiri tadi belajar nurut kepada guru, gitu. Kemudian mengerjakan tugas guru apa dari mereka sendiri nanti mengucapkan apa harapan mereka terhadap guru, gitu. Jadi hasilnya tugas guru mengajar, kemudian tidak boleh marah-marah, tidak boleh berperang, tidak boleh main HP saat jam pelajaran. Gimana tuh Bu? Kan masa tugas. melayani siswa. Jadi mereka sambil curhat pas kabar sama Unika nanti terpuas gitu. Bu, aja lengkap berdetail termasuk aliannya. Jadi artinya supaya ada balance gitu antara guru dan murid. Tapi jangan sirik, kalian itu kan tidak boleh memakai ini peralatan alat-alat yang aksesoris itu kan. Tapi kamu jangan sirik, guru-guru mau pantas gitu pakai aksesoris, tapi anak-anak suka timbal balik kan. Kemarin dia yang pakai gelar kok lebih dari guru ada. Ali teh kilo ya, gelar 2 di kiri kanan. Ada itu kelas 7 sampai 8. Ketinggalan pas olahraga. Lebih juara apa ada? Nah, kalau sudah tersusun keyakinan kelas masing-masing, kemudian kalau bisa nanti ditempelkan di dinding kelasnya. Itu kan sebagai pengingat mereka kan keyakinan kelas, karena yang namanya keyakinan kelas itu nggak bisa langsung mereka ingat praktek gitu, tapi harus terus diingatkan. Begitu pula ketika kita masuk, diingatkan juga mengenai keyakinan itu terus menerus. Makanya harus sering diulang seperti kata ibu ya. Waktu itu kita ngobrol, sering diulang untuk dibahas dan ditinjau ulang apabila ada revisi. Keyakinan kelas itu bisa direvisi apakah ini sudah bisa ada tambahan misalnya atau ada bisa untuk keyakinan kelas itu bisa ditambahkan atau direvisi. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Nah, ini contoh praktik keyakinan kelas. Ini kayaknya itulah pokoknya keyakinan kelas ya. Isi lama.
Nah ini foto-foto hasil diskusi keyakinan kelas dari peraturan kelas, kemudian kalimat positif, kemudian keyakinan nilai kebaikannya, keyakinan kelasnya. Ini sudah ditempel untuk 9A ya. Kurangi nilainya. Ini ya contoh-contoh keyakinan kelas. Harus pakai stiker. Jadi sudah oh ini ada. Pendek kemana? Jadi tidak maksimal. Dan ini mah kembali lagi ke gaya menyampaikan ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lebih bagus daripada saya. Apalagi kalau sudah dekat dengan anak-anak ini. Nah, videonya 1 jam saya kurangi. Jadi itu pokoknya begitu ya. Tadi sudah dikasih tahu langkah-langkahnya. Karena butuh apa namanya? Butuh gonta-ganti untuk hasil. Jadi ini kan difoto dulu nanti dihapus. Difoto dulu nanti dihapus untuk nanti dicantumkan di karton yang bisa ditempel ke dinding. Nah ini ketika hasil saya menulis makanya tulisannya bagus sekali. Enggak lah, yang lain bagus. Nah ini contoh hasil dari keyakinan kelas yang sudah dibuat ditempelkan di dinding kelas. Jadi bisa dilihat nanti. Nah, ini foto screenshot dari video. Foto. Nah, terakhir nih kayaknya ini restitusi. Sudah bosan ya? Coba tepuk fokusnya dulu, tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Nah, ini kan mengambil fokus. Coba diulang, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terakhir Masya Allah. Restitusi. Apa restitusi itu? Bukan resti. Bukan tusi. Restitusi itu cara bahasa artinya penggantian atau ganti rugi kalau tidak salah ya. Tapi yang dimaksud dengan restitusi dalam disiplin positif adalah langkah disiplin positif dalam menangani permasalahan pada peserta didik dengan melakukan diskusi menggunakan segitiga restitusi untuk mengkonfirmasi masalah, mencari solusi perbaikan, serta melatih tanggung jawab yang digali dari nilai-nilai kebaikan peserta didik itu sendiri. Langkah segitiga restitusi. Langkah segitiga restitusi itu satu ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini
Tidak semua harus berurutan, tapi harusnya ada dalam mengarahkan anak-anak supaya tanggung jawab atau solusi itu berasal dari dalam diri anak. Kemudian ini juga bagian dari fungsi kontrol guru sebagai manajer. Kemudian ini juga bagian dari arahnya untuk menciptakan disiplin positif. Ini praktik segitiga restitusi. Karena ini masih tugas apalagi jadi saya buatkan skenario. Pakai kantor ibu. Dalam tahap menstabilkan identitas anak-anak yang kita panggil itu upayakan jangan merasa bersalah, jangan merasa kecewa pada dirinya sendiri dengan penekanan bahwa misalnya kok pantas saja kamu marah, gitu wajar, gitu hasil pekerjaan kamu dicontek oleh temannya padahal itu kan cuma upaya. Atau misalnya pantas, gak apa-apa, manusia itu tidak luput dari kesalahan. Itu menghindari anak-anak merasa kecewa pada dirinya sendiri dan mencap dirinya buruk. Nah, yang kedua adalah proses validasi tindakan yang salah. Anak-anak diajak untuk memvalidasi perilaku mereka itu sudah benar atau salah dengan menanyakan alasannya. Kemudian kira-kira perbuatan kamu itu sudah benar atau tidak, atau sudah sesuai tidak dengan versi terbaik kamu, seperti itu. Atau ada tidak tindakan yang lain, cara yang lain ketika kamu mencontoh itu tidak marah atau mengingatkan itu dengan cara yang lain. Yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Nah ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah disusun di kelas. Makanya penting adanya keyakinan kelas di kelas masing-masing. Jadi ketika ada yang mencontek, ada yang marah-marah, ada yang berantem, ketika dipanggil itu nanti ditanyakan sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Mereka berpikir, oh iya tidak sesuai, apa yang dilanggar, keyakinan kelas apa yang dilanggar, saling menghormati atau apa. Baru nanti di keyakinan ini pamungkasnya posisi manajer adalah mencari solusi dengan diskusi apa perbaikan yang akan dilakukan. Misalnya kalau di sini kira-kira apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki masalah ini. Makanya diarahkan Nabila untuk menjawab, oh ya saya akan minta maaf, kemudian ke depannya kalau dia mencontek lagi saya akan sabar. Kalau tidak bisa diingatkan akan dilaporkan pada guru kelas atau wali kelas. Jadi proses segitiga restitusi ini adalah proses diskusi dengan anak-anak, tapi menghindari tadi anak-anak kecewa pada dirinya sendiri, yang nantinya kecewa pada gurunya gitu ya, atau bertindak buruk. Kemudian cari solusinya dari diri mereka sendiri dengan menghubungkannya pada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Refleksi. Bapak Ibu, tadi sudah selesai materi dari saya. Mohon maaf ya atas kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf kalau misalnya sekiranya seperti menasihati, padahal itu sebenarnya adalah nasihat bagi diri saya sendiri. Karena saya pun masih banyak kekurangannya. Tapi yang namanya
Silakan refleksinya, Bapak Ibu saya minta. Apa yang Bapak Ibu dapat ambil pelajaran setelah mengikuti desiminasi ini? Kemudian apa yang Bapak Ibu akan lakukan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang didapat di kelas atau di sekolah? Silakan. Ternyata masih banyak kekeliruan yang saya lakukan ketika pembelajaran ya. Contohnya tadi ketika kita mendisiplinkan anak, kadang kita langsung menjudge ya, kadang kita langsung menjudge atau langsung memberikan hukuman seperti itu ya, tujuannya. Kemudian saya juga sudah pada tahapan menjadi teman bagi mereka. Kan mereka itu bisa curhat gitu ya, lebih tahu tentang pribadi, jadi pendekatan secara personal, tetapi kekurangannya juga mereka lebih berani pada saya seperti itu. Jadi kurangnya menghargai guru seperti itu. Refleksinya mungkin kedepannya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi diterapkan, diaplikasikan dalam mengajar, dalam khususnya pelajaran gitu ya, pelajaran saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yul. Kita tepuk salut untuk Bu Yul. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Wah, ada lagi? Dari bapak-bapak nih harus ada dong. Ayo yang tadi bapak. Pak Asep. Itu mungkin ya kita juga perlu mengevaluasi diri atau juga memperbaiki diri dari pembelajaran sebelumnya ya, menjadi pembelajaran berikutnya harus lebih tampil lebih bagus lagi. Terutama juga pertama adalah pada sisi ketika kita menerangkan materi ajar di kelas, dan juga pintar juga bagaimana mengkoreksi siswa bila mana terjadi suatu permasalahan, baik permasalahan secara pribadi ataupun permasalahan dalam pelajaran misalnya. Jadi bagaimana kita harus bisa menggali juga potensi pada siswa itu sendiri mengenai pertama pada segi keterampilan, mungkin juga pada segi mengolah pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi menurut hemat saya ada suatu perubahan atau paradigma perubahan pada siswa itu sendiri harus menjadi lebih maju lagi itu ya. Itu menurut pendapat saya. Oke, terima kasih. Tepuk salut, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Alhamdulillah, sesuai yang diharapkan oleh kita semua. Saya pribadi, saya dengan memahami modul ini sedikit bermuhasabah gitu, ingin memperbaiki diri, tapi kita semua bukan malaikat ya gitu. Jadi berproseslah secara alamiah, nanti juga kita akan menuju ke tahap itu. Jadi jangan terlalu memposisi diri sendiri gitu untuk mencapai kesempurnaan, tapi berproseslah sedikit demi sedikit. Yang pasti minimal kita tahu dulu gitu, masing-masing anak
minimal seperti itu. Intinya adalah kudu sabar heula we, sabar dan sabar. Supaya kita jadi subur. Atau subur mah. Salut. Nah, ini contoh manajer. Guru. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Jadi sebenarnya proses segitiga restitusi itu berhubungan dengan posisi manajer yang di dalamnya ada proses diskusi. Jadi tidak langsung menghakimi tadi seperti itu. Sebelum ditutup ada hal yang ingin disampaikan. Silakan Pak Dedi. Ini waktu workshopnya bahwa dikatakan ya bukan itu yang dikatakan itu apa itu? Iya ya kalau saya siswa itu bukannya bodoh atau kurang pintar, tapi perlu menemukan guru yang baik. Betul. Kenali anak satu-satu. Di dalam konsep kurikulum merdeka, mengapa ada asesmen kognitif atau asesmen awal untuk mengetahui karakteristik peserta didik, dan itu tidak bisa dalam waktu singkat kita ketahui gitu ya karakteristik itu. Makanya perlu proses untuk mengenal anak satu persatu. Hiji wae susah mengenalnya dengan cara dalam, apalagi banyak. Jadi tadi kita berproses untuk berubah paradigma dan berusaha untuk mengoptimalkan diri menjadi guru yang dalam konsep pendidikan HD tugasnya adalah menuntun kodrat alam dan kodrat cerman anak. Kesimpulannya, penerapan budaya atau disiplin positif sangat penting dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, visi misi sekolah, serta tujuan pendidikan nasional pada umumnya. Hal tersebut tidak bisa terlaksana tanpa dukungan dan peran serta semua pihak dalam menerapkannya di lingkungan sekolah dan kelas. Oleh karena itu, mari kita bergerak, dan menggerakkan. Demikian dari saya, Guru Irian, Guru Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atur mohon hanya satu menggelitik sekali yang namanya kesepakatan kelas itu berarti mulainya yang membuat itu yang pertama adalah wali kelas atau guru mata pelajaran memulai itu. Nanti kan wali kelas ya. Setiap wali kelas harus punya. Nah kemudian nanti mungkin bergeser untuk guru mata pelajaran. Kesepakatan kelas apakah perlu untuk mata pelajaran? Mengikuti wali kelas.